Yo halo guys, kembali lagi bersama saya di The Movie. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa, saya terjebak di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke videonya, cekicrot. Di part sebelumnya, Lin Yue telah membunuh Gezen. Tetua Xiao Yaozun pun marah melihat salah satu muridnya dibunuh. Namun Lin Yue dengan santainya menanggapi itu. Para tetua yang melihat kejadian itu pun merasa takjub dengan kekuatan Lin Yue. Setelah itu Lin Yue mengambil cincin penyimpanan Gezen, dan menyuruh dua murid tetua Xiao Yaozun, untuk maju bersama-sama. Kedua murid itu pun kesal, karena mereka diremehkan, dan ingin maju melawan Lin Yue. Namun tetua Xiao Yaozun, menghentikan mereka, karena dia tahu kedua muridnya itu bukan tandingan Lin Yue. Sementara itu, Ji Yuke menyadari bahwa cincin penyimpanan Gezen telah hilang, dan memberitahu itu kepada tetua Xiao Yaozun. Tetua Xiao Yao pun terkejut mendengar itu. Di saat yang sama, Lin Yue sengaja menunjukkan cincin penyimpanan Gezen yang berada di tangannya. Karena itu tetua Xiao Yaozun menyuruh Lin Yue mengembalikan cincin penyimpanan itu. Saat itu ketua Qinji menanyakan bukti kalau memang benar cincin penyimpanan itu milik Gezen. Karena itu, Ji Yuke memberitahu bahwa ada 200.000 besi Yao di cincin penyimpanan Gezen. Besi Yao itu mata uang di sini guys. Lanjut, Lin Yue pun mengeluarkan semua besi Yao yang berada di cincin penyimpanan tersebut, dan total ada 500.000 batu Yao yang berada di cincin penyimpanan itu. Ji Yuke pun kesal mengetahui Gezen yang membohongi dirinya. Saat itu tetua Xiao Yaozun mulai mengancam Lin Yue untuk mengembalikan cincin penyimpanan tersebut. Di saat itu datang tetua Xuan yang membawa tombak Phoenix dan langsung memberikannya kepada Lin Yue. Sebelum itu, tetua Xuan memberitahu Lin Yue bahwa tombak Phoenix tersebut memiliki batasan yang menyegel kekuatan penuh dari tombak tersebut. Namun Lin Yue mempunyai cara untuk membuka batasan tersebut. Sebelum membuka batasan tombak tersebut, Lin Yue mengetes kekuatan tombak itu terlebih dahulu, setelah itu terlihat batasan dari tombak Phoenix itu. Tetua Xiao Yaozun yang melihat tombak itu pun terkejut, karena klan Lianqi seharusnya memberikan tombak itu sebagai hadiah untuk paviliun Wei Xiao. Setelah itu, Lin Yue mengeluarkan perintah Cik Xiao dari cincin penyimpanan Gezen. Dan karena itu, tetua Xiao Yaozun kembali terkejut, karena Lin Yue mengetahui perintah Cik Xiao berada di cincin penyimpanan Gezen. Setelah itu Lin Yue menjelaskan bahwa, klan Lianqi ingin menyenangkan paviliun Wei Xiao, karena cuma perintah Cik Xiao, dari paviliun Wei Xiao yang bisa membuka batasan dari tombak Phoenix tersebut. Setelah itu, Lin Yue mulai membuka batasan dari tombak Phoenix, menggunakan perintah Cik Xiao. Dan dengan kekuatan tombak Phoenix itu, dapat menghancurkan sebagian besar gunung dengan mudahnya. Kini Lin Yue telah berhasil membuka batasan dari tombak Phoenix itu, dan memberikan tombak itu kepada tetua Liu. Karena itu, tombak tersebut telah mengenali tetua Liu sebagai masternya. Para tetua yang melihat itu pun, berharap Lin Yue akan memberikan mereka senjata tingkat 9, seperti tetua Liu. Karena itu, kini tetua Liu mempunyai kekuatan untuk melawan tetua Xiao Yaozun. Dan tetua Longlin pun ingin ikut serta dalam keseruan kali ini. Namun Lin Yue menghentikan mereka, dan akan membiarkan tetua Xiao Yaozun pulang hidup-hidup. Jika mereka berani kembali lagi, dan menyentuh sekte Wang Xian, Lin Yue tak akan tinggal diam. Tetua Xiao Yaozun pun tertekan karena aura intimidasi dari Lin Yue, dan menanyakan siapa nama pria kuat di depannya ini. Namun Lin Yue tidak memberitahu namanya, dan menyuruh mereka cepat pergi, sebelum dirinya berubah pikiran. Setelah itu mereka pun langsung pulang kampung. Beberapa saat kemudian, Lin Yue memberikan daftar bahan yang dia perlukan untuk pertempuran Hongmeng, kepada para tetua. Dan menyuruh mereka mengumpulkan semua bahan tersebut. Setelah itu, Lin Yue memberitahu ketua Qinji, bahwa dirinya akan membawa Cier ke Taisang Qingqi. Singkat cerita malam pun tiba, terlihat Lin Yue dan Cier telah berada di Taisang Qingqi. Jadi Lin Yue menyuruh Cier menjaganya, karena dirinya akan mengasingkan diri selama beberapa jam. Setelah itu Lin Yue masuk ke kolam untuk memulihkan kekuatannya.
Dan terlihat Dinda yang telah menunggu Lin Yue, dia menjelaskan bahwa ketua Qinji lah yang menyuruhnya menemani Lin Yue, selama pengasingannya. Setelah itu mereka pun bertanam ubi. Beberapa saat kemudian, setelah Dinda pergi, Lin Yue mengeluarkan banyak besi Yao. Setelah itu dia menghancurkan besi tersebut, hingga menjadi energi yang membuatnya menerobos ke alam universal. Karena energi tersebut, memicu terjadinya perampokan guntur. Di sini belum diperjelas apa itu perampokan guntur guys. Lanjut, sepertinya Lin Yue sengaja memicu terjadinya perampokan guntur itu. CR yang berada di situ pun mengetahui bahwa akan terjadi perampokan guntur. Tak lama kemudian, terlihat guntur yang akan menyambar Lin Yue. Dengan cepat CR mencoba menahan guntur itu, menggunakan gerakan pertama seni pedang Tian Yan. Namun dia malah terpental karena kekuatan guntur tersebut. Dan Lin Yue yang dengan mudahnya menahan guntur, yang akan menyambarnya itu. Dan dengan cepat menyelamatkan CR. Setelah itu Lin Yue akan memberikan energi yang dia dapatkan dari perampokan guntur tadi, ke tubuh CR. Singkat cerita proses itu berjalan dengan lancar, karena energi itu, kini CR telah menerobos ke alam reinkarnasi tahap ketiga. Beberapa saat kemudian, Lin Yue pergi menemui para tetua. Dan terlihat mereka telah mendapatkan bahan yang diperlukan Lin Yue. Setelah itu Lin Yue pergi menemui ketua Qinji. Saat itu ketua Qinji memberikan Lin Yue sebuah belati, dan jimat hidup dan mati. Jadi alasan Lin Yue mengumpulkan semua bahan tersebut untuk memurnikan boneka tingkat tinggi. Karena bahan yang dia perlukan telah terkumpul semua, dia pun memulai pemurnian boneka tingkat tinggi. Beberapa saat, setelah menggabungkan semua bahan, kini telah tercipta sebuah boneka tingkat tinggi. Namun tingkah laku boneka tersebut sedikit miring. Ketua Qinji yang melihat itu pun bingung. Lin Yue memberitahu bahwa boneka itu belumlah sempurna, meskipun begitu dia memiliki basis kultivasi yang bagus. Setelah itu Lin Yue memasukkan boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya. Lin Yue memberitahu ketua Qinji bahwa dirinya baru saja menerobos, dan menyuruh ketua Qinji cepat menerobos ke alam transendensi. Beberapa saat kemudian, Lin Yue pergi ke tempat para tetua berlatih. Setelah itu Lin Yue memberitahu tujuannya datang ke sini, untuk sparring dengan mereka. Saat itu Lin Yue menyuruh tetua Liu untuk sparring dengan dirinya. Karena itu, tetua Liu langsung menyerang Lin Yue menggunakan tombak Phoenix-nya. Namun Lin Yue dengan mudahnya menahan serangan tersebut, dan menyuruh tetua Liu menyerangnya dengan kekuatan penuhnya. Karena itu kini tetua Liu menjadi serius, dan kembali menyerang Lin Yue dengan kekuatan penuhnya. Namun Lin Yue kembali menahan serangan tersebut dengan mudahnya, dan menodongkan jarinya tepat di kepala tetua Liu. Dan menembakkan sedikit ki, yang membekas di jidat tetua Liu. Setelah itu Lin Yue pun menyuruh mereka semua menyerangnya secara bersamaan. Saat itu tetua Liu memberitahu Lin Yue bahwa dia tidak bisa menggunakan tombak Phoenix tersebut, karena tombak Phoenix itu telah mengenal tetua Liu sebagai masternya. Namun Lin Yue tak menghiraukan perkataan tetua Liu, dan langsung mengaktifkan kekuatan tombak tersebut. Tanpa basa-basi Lin Yue melesat dengan cepat menyerang mereka. Setelah itu Lin Yue memberitahu mereka bahwa dirinya menggunakan kultivasi paduan 3 elemen, untuk mengaktifkan kekuatan tombak Phoenix. Gak dijelasin dengan jelas, apa itu, kultivasi paduan 3 elemen, emang dari sananya guys. Lanjut, mereka yang mendengar itu pun terkejut. Karena kultivasi paduan 3 elemen itu, kembali memicu terjadinya perampokan guntur. Saat guntur itu akan menyambar Lin Yue, dengan cepat mereka berempat menahan guntur tersebut. Murid-murid sekte pun tercengang karena perampokan guntur telah terjadi 2 kali di sekte mereka. Pada malam harinya, Lin Yue kembali mengobati ketua Qinji. Saat itu ketua Qinji memberitahu Lin Yue, bahwa di kota Yewang akan mengadakan lelang dalam 2 hari lagi. Kota Yewang adalah ibu kota bisnis seluruh benua, dan itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang terkenal, dan para pedagang. Qinji memberitahu bahwa barang terakhir di pelelangan itu adalah telur misterius. Lin Yue yang mengetahui itu pun tertarik untuk datang ke pelelangan itu. Selain itu, Lin Yue juga berencana mencari bahan untuk menyempurnakan boneka tingkat tingginya di kota Yewang. Dan ingin mengambil kunci Sungai Dao. Itu Daohe guys diganti jadi Sungai Dao.
Lin Yue menjelaskan bahwa Sungai Dao memiliki banyak tingkatan, dan memerlukan kunci khusus untuk masuk ke tingkatan lainnya. Ketua Qinji yang mendengar itu pun terkejut, karena yang dia tahu, Sungai Dao hanya memiliki satu tingkatan. Setelah itu Lin Yue ingin pergi untuk bersiap-siap karena besok dia akan berangkat ke kota Yewang. Dia juga berharap Ketua Qinji, dan lainnya dapat menerobos, dan bertambah kuat, karena pertempuran Hongmeng nanti akan berbahaya. Singkat cerita pagi pun tiba, terlihat Lin Yue yang akan berangkat sendiri ke kota Yewang. Sebelum pergi Lin Yue menyuruh para tetua, dan Cier, meningkatkan kekuatan mereka, dan ketika Lin Yue kembali dia akan melihat perkembangan mereka. Setelah itu Lin Yue pun berangkat. Beberapa saat kemudian, Lin Yue melewati tempat Dewa Sumi Dazun disegel dahulu. Lebih tepatnya, segel Tanah Iblis. Saat itu Lin Yue mengaktifkan teknik Dao Matahari Agung. Itu adalah teknik pemurnian tubuh yang langka di dunia ini. Teknik tersebut juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Jadi teknik ini Lin Yue dapatkan dari Dewa Sumi Dazun guys, dan jika kalian masih ingat, Lin Yue pernah menggunakan teknik ini untuk melawan tetua Yin Kui, di part 3. Lanjut, terlihat kapal Lin Yue yang mulai terbakar karena teknik Dao Matahari Agung. Karena itu Lin Yue pun terjun bebas. Dan saat itu dia melihat sebuah kapal, dan langsung mendarat di kapal tersebut. Di kapal tersebut terlihat seorang wanita, yang sedang bercekcok dengan beberapa bandit. Setelah mendarat, Lin Yue menanyakan siapa pemilik kapal ini. Dan seorang wanita yang bernama Luo Yixue menjawab bahwa kapal ini miliknya, dan memberitahu Lin Yue bahwa para bandit itu ingin merebut kapalnya. Mengetahui itu, Lin Yue mengajukan bantuan untuk membasmi para bandit tersebut. Jadi Luo Yixue ini teman lama Lin Yue guys, teman di kehidupan sebelumnya. Dan karena Lin Yue telah bereinkarnasi, Luo Yixue ini tidak mengenalnya. Lanjut, Luo Yixue yang mendengar bahwa Lin Yue menawarkan bantuan, sontak Luo Yixue pun menerima bantuan itu. Bandit yang mendengar itu pun marah, karena Lin Yue mencampuri urusan mereka, dan meremehkan Lin Yue. Namun Lin Yue tak menanggapi itu, dan menggunakan teknik Dao Matahari Agung, untuk membakar bandit tersebut. Bandit yang terkena teknik itu pun memohon ampun kepada Lin Yue. Namun Lin Yue tak menghiraukan permohonan bandit itu, dan langsung membunuhnya. Bandit lainnya yang melihat itu pun berusaha kabur dari situ. Sebelum mereka sempat kabur, Lin Yue lebih dulu membakar hidup-hidup mereka. Setelah itu Lin Yue mengambil semua cincin penyimpanan para bandit. Beberapa saat kemudian, muncul adik perempuan Luo Yixue, yang bernama Sun Er. Setelah itu Lin Yue pun menemani Sun Er bermain. Singkat cerita mereka telah sampai di depan gerbang kota Yewang. Saat itu, Lin Yue menjelaskan bahwa di gerbang kota Yewang ini, memiliki alat untuk menguji kultivasi Yaoqi seseorang. Tak lama kemudian, datang kapal besar yang melewati kapal Luo Yixue. Luo Yixue yang melihat kapal itu langsung menyuruh anak buahnya menjauh dari kapal tersebut, karena itu adalah kapal tuan muda, dari klan Lei Yun, yang bernama Lei Zong. Jadi klan Lei Yun adalah kamar dagang yang cukup terkenal, di benua Hongmeng, karena itu Luo Yixue tidak ingin mencari masalah dengan mereka. Alasan Lei Zong datang ke kota Yewang adalah, untuk memecahkan rekor kultivasi penguasa kota Yewang. Jadi penguasa kota Yewang, berhasil menahan tekanan sebesar, 9.000 kilo, dari alat penguji kultivasi. Karena itu Lei Zong datang ke kota Yewang untuk memecahkan rekor tersebut. Lei Zong ini telah berada di alam reinkarnasi tahap ke-7, di usianya yang cukup muda. Saat itu Lin Yue yakin bahwa Lei Zong tidak dapat memecahkan rekor kultivasi penguasa kota. Sementara itu terlihat Lei Zong yang akan pergi ke tempat pengujian. Setelah sampai, pengawas yang menjaga alat penguji kultivasi itu, pun memulai ujiannya. Dan terlihat Lei Zong yang telah menahan tekanan dari alat penguji. Beberapa saat kemudian, Lei Zong telah menahan tekanan seberat 3.000. Sin beralih kedua tetua yang mengajak Luo Yixue untuk menyapa Lei Zong. Saat itu, Luo Yixue menolak tawaran itu, karena dia tahu sifat Lei Zong yang museum. Karena itu, mereka berdua saja yang pergi. Sementara itu, terlihat Lei Zong yang telah mencapai batasannya. Dia hanya mampu menahan tekanan seberat 4.000, dan masih jauh dari penguasa kota yang berhasil menahan tekanan seberat 9.000.
Sesaat kemudian, datang dua tetua tadi yang memberi salam kepada Lei Zong. Saat itu Lei Zong memikirkan sesuatu yang licik. Dengan cepat, Lei Zong langsung mencekik leher dua tetua itu, dan membuat skenario bahwa dua tetua itu mengganggu konsentrasinya, sehingga dia gagal memecahkan rekor penguasa kota. Setelah itu, dia langsung membunuh dua tetua itu. Beberapa saat kemudian, datang putri, penguasa kota, yang bernama Ye Mingyue. Bersama seorang pria dari Aula Ling Tian, yang bernama Ling Feng. Saat itu, Ling Feng memprovokasi Lei Zong, untuk tak membiarkan kamar dagang Fei Yun pergi dengan selamat, karena tetua mereka telah menyinggung tuan muda dari klan Lei Yun. BTW kamar dagang Fei Yun itu, nama kamar dagang Lou Yixue guys. Lei Zong pun termakan provokasi itu, dan kembali memarahi kamar dagang Fei Yun. Karena itu, Lou Yixue langsung meminta maaf kepada Lei Zong. Dan di saat yang sama, Sun Air berteriak mengejek Lei Zong. Karena itu, Lei Zong langsung menyerang kapal mereka, hingga terjadi guncangan yang cukup kuat. Setelah itu dia melesat dengan cepat untuk menyerang kapal Lou Yixue. Sebelum Lei Zong menyentuh kapal Lou Yixue, dengan cepat Lin Yue menendang wajah Lei Zong, sehingga dia terpental cukup jauh. Setelah itu Lin Yue langsung naik ke alat penguji kultivasi, dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Orang-orang yang berada di sekitar situ pun merasakan tekanan sebesar 8.000. Penjaga yang melihat itu pun tercengang, karena melihat tekanan yang diberikan Lin Yue yang terus bertambah. Dan Lin Yue kembali mengeluarkan banyak tekanan dari pikiran ilahinya. Lei Zong yang berada di dekat Lin Yue, pun merasa akan mati karena tekanan yang diberikan Lin Yue. Scene beralih ke kuil di kota Yewang. Terlihat seorang tetua agung, yang bernama Xing He, yang sedang meditasi. Saat itu dia dikejutkan dengan berita tentang seseorang yang memecahkan rekor penguasa kota Yewang. Dan langsung keluar untuk melihatnya secara langsung. Saat itu dia melihat cahaya dari tekanan yang diberikan Lin Yue, dan melihat dari cahaya itu, tetua Xing He menyadari bahwa itu tekanan seberat 20.000. Sementara itu, terlihat Lei Zong yang telah meninggoy. Itu dikarenakan dirinya yang tidak mampu menahan tekanan yang diberikan Lin Yue. Para tetua dari klan Lei Yun pun marah, melihat tuan muda mereka dibunuh. Setelah itu Lin Yue kembali naik ke kapal Lou Yixue. Sementara itu, terlihat para tetua dari klan Lei Yun, yang siap menyerang kapal Lou Yixue. Sebelum mereka menyerang, Ye Mingyue berteriak menghentikan mereka. Jadi para tetua dari klan Lei Yun tak memiliki hak untuk bertindak sesuka mereka, karena mereka berada di kota Yewang, jadi Ye Mingyue menghentikan mereka agar tidak terjadi keributan. Beberapa saat kemudian, datang tetua Xing He bersama anak buahnya. Dan saat itu Ye Mingyue menyuruh tetua Xing He untuk menyelesaikan masalah ini, dan mengusir orang-orang dari klan Lei Yun. Setelah itu, tetua Xing He langsung mengusir orang-orang dari klan Lei Yun. Karena itu, orang-orang dari klan Lei Yun pun pulang, bersama mayat Lei Zong. Dan part 4 pun bersambung. Iya, sekian dulu video kali ini, semoga kalian terhibur. Untuk kelanjutan ditunggu ya. Dan jangan lupa bantu support Mimin dengan like video ini, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Oke, terima kasih telah menonton, dan saya izin pamit undur diri, bye-bye.